minta transfer majikan, malah dipulangin ke Indonesia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan aku di channel Sri Banyumas. Di video kali ini aku tuh pengen cerita, pengen sharing, pengen berbagi, pengen ngasih masukan kepada semuanya, kayak gitulah ya, khususnya buat teman-teman yang kerja di Singapura ataupun yang lagi proses di PT mau ke Singapura, ataupun ada yang lagi kepengen kerja ke sini gitu kan. Khususnya ya buat teman-teman yang masih baru banget masuk Singapura, baru banget masuk majikan ya. Nah ini tuh jadi kemarin tanggal 26 November tuh aku dapat WA dari teman aku. Jadi dia bilang minta transfer majikan sama majikannya, malah paginya langsung dipulangin ke Indonesia gitu. Jadi buat kalian yang baru masuk ataupun mau lagi proses mau masuk ke Singapura kayak gitu ya, dia harus buletin tekad kalian dulu, karena yang namanya kesini tuh kerja ikut orang ya teman-teman. Jadi yang namanya ikut orang ya kita harus ikut apa kata mereka kayak gitu. Tetap beda sama yang namanya kita kerja di rumah kita sendiri gitu ya. Jadi temen aku ini dia tuh emang nggak betah, udah dari berapa lama tuh sering curhat ke aku kalau dia tuh emang nggak betah di situ. Jadi emang nasibnya kurang baik, majikannya pelit, majikannya terlalu perhitungan kayak gitu. Terus siang nggak boleh pegang HP, bolehnya cuma kalau malam doang kayak gitu kan, selesai kerja berdikasi gitu. Tapi memang rata-rata ya namanya majikan ya, ada yang baik ada yang enggak kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi pas waktu itu pun sebenarnya dia udah selesai potongan, bulan lalu selesai potongan. Waktu itu aku pun udah menasehati dia, yang namanya baru selesai potongan kan udah dapet duit ya teman-teman ya. Kalau selama dia masih potongan aja dia mampu bertahan, kenapa setelah selesai potongan dia mau menyerah gitu kan. Padahal kan selama potongan secara logikanya dia gak terima uang. Setelah potongan dia menerima gaji gitu kan. Nah kan saking ininya ya, kalau sampai ibaratnya kayak gini kejadiannya akhirnya. Makanya kalau buat teman-teman, kalau memang kalian nggak cocok sama majikan atau majikannya ini kayak pelit atau apa, coba sharing dulu sama agensi kalian. Kalau agensi kalian tidak ada respon, di sini kan ada MOM, kalian punya nomor MOM, kalian coba hubungin MOM terus. Jadi kalau ada apa-apa masalah bisa curhat ke sana kayak gitu, nanti mungkin dikasih masukan atau gimana gitu ya. Tapi memang kebanyakan sekarang ini majikan di Singapura itu kalau kita minta transfer itu memang malah dipulangin ke Indonesia gitu. Karena udah berapa kali aku ketemu temen yang kayak gitu kejadiannya. Kayak pas waktu aku bulan 7 kemarin cuti ke Indonesia, balik ke Indonesia, aku satu pesawat sama anak Indonesia, dia malah tempat duduknya sebelahan sama aku. Terus dia cerita kan, jadi dia nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu pagi-pagi dia suruh packing, pagi-pagi dia suruh mandi pakai baju yang bener, malah justru bajunya dikasih sama majikannya, katanya mau diantar ke tempat saudaranya gitu karena dia mau pergi kemana gitu. Taunya malah diantar ke bandara gitu. Padahal memang anaknya udah bilang ke agensi kalau dia minta pindah majikan gitu kan. Nah tapi agensi pun udah seharusnya esoknya itu dia diambil, tapi majikannya dia nggak mau ngembaliin dia ke agensi. Jadi begitu pagi-pagi dia langsung diantar ke bandara gitu. Ya untung aja, kata dia, untung aja mbak aku
nyisain uang $100 kayak gitu. Kemarin habis gajian baru langsung transfer, tak sisain $100. Pikirnya dia bawa pegangan kalau dia off, karena dia off setiap seminggu sekali ya teman-teman. Makanya jadi dia masih punya pegangan buat naik bis sampai rumah gitu, karena emang suaminya udah berangkat kerja pun, jadi nggak ada waktu buat ngejemput dia kan teman-teman, karena emang bener-bener dadakan. Waktu itu aku naik Air Asia pukul 10 pagi. Nah dia katanya pukul 8 itu baru dikasih tahu suruh mandi, suruh packing kayak gitu, terus langsung dianterin ke bandara. Nah sama kejadiannya juga sama temanku ini. Pas waktu aku tanyain sama dia, emang kamu nggak ngomong sama agensi kalau kamu mau transfer atau gimana? Katanya waktu itu dia curhat, agennya no comment, no respon, jadi agensinya tuh bodo amat gitu kan. Akhirnya mungkin dia ditahan-tahan, dia nggak kuat, akhirnya dia ngomong langsung ke majikannya, dan ngomong tanggal 26 siang, tanggal 26 malam kayak gitu. Nah majikannya langsung bilang, kamu besok pulang ke Indonesia. Nah kalau ini kan, kalau teman aku memang dikasih tahu lah, jadi dia ada sempat packing dulu gitu, tapi memang dia nggak tahu ya, dia maunya sebenarnya balik ke agensi, pindah majikan, nyari majikan baru gitu, bukan dipulangin ke Indonesia. Dia pun udah berusaha bilang ke majikannya, aku pengen nyari majikan yang baru, anterin aku ke agensinya gitu kan, tapi majikannya tetap kekeh mulangin dia ke Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang masih baru di sini gitu ya, pikir panjang dulu lagi. Kalau memang kalian menemukan majikan yang gak sesuai dengan hati kalian, belajar bertahan paling tidak 1 kali kontrak dulu, karena kalau 1 kali kontrak kalian habis, insya Allah rekod kalian bagus, jadi kalau nanti proses untuk nyari majikan baru pun lebih mudah kayak gitu ya teman-teman. Beda kalau kalian nggak selesai kontrak, apalagi cuma baru ini kayak gitu, nah rekod kalian kurang bagus, nanti kalau mau nyari majikan rada susah ya gitu. Terus itu pertama. Yang keduanya, nanti kalian transfer majikan, pindah majikan, potongan lagi, tergantung agensi. Kadang ada agensi yang potongannya dari awal lagi, kadang ada yang meneruskan sisa potongan gitu ya teman-teman. Pokoknya yang namanya kerja di sini tuh ya biar betah, cuma resepnya 3 sih kalau kata aku: micek, budek, cuek. Jadi apapun yang diomong majikan, selama dia nggak main tangan, selama gajiannya lancar, udah lantap aja. Ibaratnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jangan sampai dimasukkan ke hati. Kalau dimasukin ke hati ya pasti sakit hati, yang namanya ikut orang. Kadang sesuka dia ngomongnya gitu. Apalagi yang namanya orang Singapura itu, benar ataupun salah kita, yang namanya pembantu tetap dianggap salah gitu. Jadi jangan apa-apa, aku di sini kayak gini majikanku kayak gini, aku kan benar, jadi aku ngebantah. Percuma, walaupun kita benar pun mau ngebantah pun percuma kayak gitu. Jadi kalau memang, kecuali kayak kita dituduh mencuri, nah itu kita harus ngelawan. Sementara kita nggak mencuri tapi kita dituduh mencuri, nah itu memang kita harus ngelawan ya. Tapi kalau memang cuma kayak komplainan masalah kerjaan kayak gitu, yang mending kita diem gitu, dan kita introspeksi diri. Kalau memang kita salah, kita perbaiki. Kalau kita merasa benar, ya udah, dicuekin aja kayak gitu ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Intinya kalian, khususnya buat teman-teman yang lagi proses nih mau ke Singapura nih, pokoknya yang namanya kerja, apalagi Singapura itu terkenalnya itu majikannya memang super cerewet tuh ya. Jadi kalian harus buletin tekad, aku mau ke Singapura, aku harus bisa naklukin kecerewetan bosku gitu. Nah intinya sebenarnya kerja di sini tuh yang kalian harus diambil itu pertama tuh ya hati mereka. Kalau hati mereka udah keambil, ya udah, yang lain tinggal mengikuti gitu. Terus jangan cuma ngelihat enaknya
menjadi seorang TKW. Enaknya teman-teman yang udah pada di sini main TikTok, seneng-seneng jalan-jalan gitu. Kalian nggak tahu kan di belakang layarnya mereka kayak apa gitu kan. Nah jadi makanya pokoknya buat yang sudah di sini harus bertahan. Kalau bisa pokoknya itu 1 kali kontrak lah, sayang. Pokoknya jadikan gajian kalian menjadi acuan. Kalau kalian dapat majikan yang nggak baik kayak gitu kan, nggak sesuai dengan hati kalian kayak gitu, kalau kalian bisa bertahan selama masa potongan, kalian juga harus bisa bertahan selama sisa potongan itu gitu. Maksudnya kalian bisa bertahan selama potongan yang nggak ada duit, kalian bisa bertahan. Masa yang udah menerima gaji nggak bisa bertahan, kan aneh kan kayak gitu. Jadi pikirin lagi matang-matang kalau mau minta transfer majikan, karena majikan sekarang tuh kebanyakan kayak gitu. Daripada aku mentransfer kamu ke majikan lain, mendingan aku pulangin ke Indonesia gitu. Karena prinsip mereka apa, ngambil pembantu sekarang tuh susah, bayarnya mahal, fee agency-nya mahal. Jadi mereka mungkin ya karena kayak gitu, jadi ya ngapain aku transfer kamu ke majikan lain tinggal ngambil kamu, sementara aku nanti ngambil pembantu proses lagi gitu. Jadi mendingan aku sama-sama adil, aku pulangin ke Indonesia kayak gitu. Kebanyakan sekarang tuh kayak gitu ya teman-teman. Makanya harus bener-bener dipikir bener-bener kalau mau minta transfer. Terus kalau masih kuat pertahanin sampai lolos kontrak pertama. Nanti kalau lolos kontrak, udah kalian tinggal milih majikan lagi gitu. Kalau udah lolos kontrak, insya Allah mau nyari majikan tuh gampang gitu. Yang namanya orang tuh cuma sawang sinawang. Kadang aku ngeliat orang itu enak banget sih kerjanya, nggak banyak nganggurnya lah, banyak rileknya lah, majikannya baik lah. Kita nggak tahu ya belakangnya kayak apa kayak gitu kan. Nah ya seperti yang namanya majikan itu ada plus ada minusnya. Kayak majikan aku aja, plusnya banyak, tapi minusnya aku tuh nggak ada kamar ya teman-teman. Aku nggak punya kamar, aku tidur di lorong-lorong dapur kayak gitu tuh. Nah makanya, tapi bagaimana kita menyikapinya, ya udah kita bawa enjoy aja, kita bawa happy. Jadi seberat apapun ya kita akan terasa ringan gitu. Dan kalau memang masalah di komplain pekerjaan, kalau kita bener ya udah, kita nggak usah dengerin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jangan sampai masukin hati. Kalau memang kita salah ya udah yuk, kita benerin. Oh ya memang kinerja kita memang salah, jadi kita harus benerin kayak gitu ya teman-teman. Nih ya, kalau nggak percaya tuh, aku tidurnya di dapur, ada ini storeroom, ini pintu kamar, pintu keluar, tapi memang nggak dipakai. Jadi makanya yang namanya orang tuh sama sinawang ya, orang ngeliat aku tuh enak kerjanya, banyak free time-nya. Bahkan kalau siang pun temanku pada WA, mbak tidur ya, mbak ini ya, kayak gitu. Tapi ya ada sisi negatif, sisi kurangnya juga. Sisi kurangnya aku nggak punya privacy kamar sendiri gitu ya. Tapi ya aku lakuin semua ini dengan enjoy. Jadi alhamdulillah bertahan sampai kontrak ketiga teman-teman gitu. Padahal dulu pun bos aku ini termasuknya cerewet, HP nggak boleh dipegang sebelum selesai kerja. Tapi alhamdulillah karena bisa ngambil hatinya, HP bebas, sampai aku malah punya 2 HP pun dibebasin gitu ya teman-teman. Pokoknya semangat terus, tekatin ke diri kalian sendiri. Aku pergi ke Singapura, pulang harus sukses. Aku pergi ke Singapura, pulang harus lebih baik daripada dari sebelum aku pergi ke Singapura. Jadi kalau belum punya pegangan, belum punya tabungan, majikan mau cewek kayak apa, udah hajar aja, cuek aja, pokoknya micek budak cuek, itu prinsipnya kayak gitu. Nggak usah kebanyakan curhat di media sosial lah, ini itu yang ada nanti malahan
masukan-masukannya kadang ada yang negatif, banyak yang negatifnya daripada positifnya gitu. Ya udah, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bisa jadi masukan buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang masih baru itu ya. Jadi pokoknya semangat terus, salam sehat, salam TKW Singapura, pokoknya semangat, nggak boleh pantang menyerah itu. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Kalau kiranya bermanfaat boleh di share sama yang lain. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share. So tetap dukung, tetap support aku biar aku makin semangat bikin konten. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang hiu. Thank you for watching. Bye bye.